Yang nomor 5, wah Bu Lydia, saya macam rontok hati ya. Pembunuh mezbah 1 saya punya, 2 saya punya, 3 saya punya, 4. Ini banyak sekali yang harus dibereskan. Ya, tapi ini karena Tuhan baik. Tuhan mau memperingatkan kita supaya kita, tanah ini, gerbang timur, punya mezbah yang berkenan. Semua yang mungkin iblis sudah coba bunuh, semua mezbah anak-anak Tuhan yang iblis coba bunuh, hari ini kebenarannya berkata bahwa mari kita balikan lembah jadi mezbah. Amin. Sehingga iblis mau tawarkan apapun, mau ngomong apapun, kita tahu kebenarannya. Mezbah ujungnya tidak pernah kalah. Pembunuh mezbah yang kelima, takut kehilangan kursi. Contoh di Alkitab adalah Saul. Semua tahu ceritanya Saul dan Daud. Di 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 11. Ini adalah musuhnya mezbah-mezbah para pemimpin. Engkau kalau takut kehilangan kursi, engkau kalau terus ingin mempertahankan, mezbah itu tidak pernah untuk dipertahankan. Kursi itu tidak pernah untuk dipertahankan. Mengapa Tuhan minta Ishak dari Bapak Abraham? Dan kenapa Tuhan menyebut itu mezbah yang berkenan? Abraham tuh sebenarnya secara daging, mungkin dia sah-sah saja kalau dia mau mempertahankan Ishak. Mungkin dia sah-sah aja kalau dia mau Tuhan. Ishak itu kan kau yang kasih, dan Ishak itu kan janjimu. Kenapa engkau minta? Mungkin dia sah-sah saja kalau dia mempertanyakan. Tapi yang namanya mezbah itu bahkan tidak mempertanyakan, tidak mempertahankan. Mezbah itu selalu membuat engkau lebih mulia bahkan dari kursimu hari ini. Amin, amin. Kalau hari ini engkau dipercayakan banyak, engkau dipercayakan punya jemaat yang luar biasa, engkau dipercayakan bahkan mungkin punya satu keluarga yang dalam Yesus, engkau dipercayakan mungkin untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kerja, atau engkau dipercayakan sebuah hal yang mungkin pemimpin pujian, mungkin engkau dipercaya jadi seorang penginjil atau apapun, dan sudah sangat banyak yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Itu tidak untuk dipertahankan, Bapak Ibu. Kalau engkau terus mempertahankan, engkau akan kehilangan yang lebih mulia dari itu. Kalau Abraham hari itu menahan Ishak, dia tidak akan dapat perjanjian. Dia adalah bapak orang percaya dan keturunannya sampai hari ini sangat ajaib. Betul? Dia tidak akan dapat perjanjian. Keturunan Abraham akan seperti bintang di langit. Bangsa yang mengutukmu akan dikutuk, bangsa yang memberkatimu akan diberkati. Itu perjanjian sampai hari ini loh, masih berlaku. Amin, amin, amin. Jadi kalau engkau mempertahankan sesuatu, jangan-jangan engkau akan kehilangan sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih kekal. Tuhan itu Bapa yang sangat baik, percayalah. Kalaupun dia meminta sesuatu daripadamu, ujungnya tidak pernah untuk membunuh dan merugikan. Catat itu baik-baik. Kalaupun dia minta sesuatu, apalah waktumu, anakmu, bahkan keluargamu, bahkan masa depanmu, ujungnya tidak akan pernah untuk membuat engkau menjadi kalah. Gak pernah. Sekali lagi, mezbah tidak pernah kalah. Mezbah tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah kalah, Tuhan tidak pernah tidak tepat waktu. Ingatkan dan omongin itu buat setiap kita. Sekalipun hari ini belum ngerti, Tuhan, susah hidupku tuh, lagi masa pergumulan, lagi di lembah, saya gak ngerti. Percaya aja. Serahkan kursimu, serahkan kebanggaanmu, biarkan Tuhan yang jadi pembela. Amin. Jangan takut kehilangan kursi. Lalu yang keenam, pembunuh mezbah, api asing. Ada ceritanya tentang Nadab dan Abihu. Ini ada di Imamat 12 ayat 1 sampai 2. Nah, biar enak baca ya. Imamat 12
ayat 1 sampai 2. Dan tadi kita belum buka Alkitab saya. Imamat 12 ayat 1 sampai 2. Kayaknya saya salah Alkitab nih. Tentang Nadab dan Abihu. Boleh dicariin nggak? Ya. Api asing. Ini ayatnya sih ada saya bacakan di sini, tapi perikomnya yang itu angkanya salah. Ini yang seringkali merusak mezbah para pelayan, ya, para pelayan Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya. Itu di Imamat 10 ayat 1, maaf. Imamat 10 ayat 1. Oke, betul. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, lagi-lagi ini imam, para pelayan. Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya. Ini mereka lagi siapin mezbah, mau mentahbiskan bait Allah, serta menaruh ukupan ke atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Kenapa disebut api asing? Yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati seketika di hadapan Tuhan. Api yang asing berbicara tentang apa? Engkau jadi pelayan Tuhan, tapi engkau tidak dengar dan tidak nurut, dan engkau melakukan bukan karena disuruh Tuhan, tapi karena dorongan mungkin nafsumu, dorongan emosimu. Saya baca cerita tentang Nadab dan Abihu. Saya baca, Tuhan, kenapa ya? Kok kayaknya kasihan, mereka masih muda menjadi imam, baru naruh api langsung disambar, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dan saya baca, dan Tuhan cerita, Nadab dan Abihu ini, kenapa mereka tergerak untuk menaruh api ketika pentahbisan bait suci. Kejadian sebelumnya, di imamat sebelumnya, itu mereka melihat om dan papanya Harun dan Musa. Hari itu kan imam besarnya Harun dan Musa itu melakukan menaruh korban ukupan air dan ukupan api, dan kemuliaan turun dengan dahsyat. Itu dicatat di persis kitab sebelumnya. Dan mereka sebagai anak muda melihat itu dan mereka kagum. Dan timbullah dalam hati mereka, aku mau seperti itu. Dan itu membuat mereka tidak berhitung, membuat mereka tidak tanya Tuhan. Mereka merasa mereka layak, mereka merasa mereka pantas untuk melakukan seperti yang Harun dan Musa yang lebih senior. Sedangkan mereka dengan semua kemudaannya, dengan bobotnya, dengan pengalaman yang mungkin masih sangat muda, mereka berani dan mereka lancar, bahkan tidak tanya Tuhan. Api asing itu adalah ketika engkau didorong oleh dagingmu sendiri, oleh hawa keinginanmu sendiri, dan engkau tidak melibatkan Tuhan. Segala sesuatu yang engkau tidak libatkan Tuhan, itu yang asing. Engkau mau memilih sesuatu, saya mau memilih apa ya, misalnya memilih masa depan mau kuliah di mana. Oh, karena lagi ngetren kuliah multimedia atau kuliah komputer, saya pilih aja kuliah komputer biar aku bisa kaya. Engkau tidak melibatkan Tuhan. Bisa jadi itu sesuatu yang asing. Kemarin Fosa itu kesaksian. Ini Fosa, anak didik, anak rohani kami. Dia itu kedorong dan kepengen dan impiannya itu jadi dokter, bener ya? Jadi dokter ya, dokter atau berurusan dengan medis lah. Karena dokter itu pasti kaya. Ya, dokter itu pasti diberkati, dokter itu pasti hebat dan luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah memanggil dari awal rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia didoakan hamba Tuhan, dia dapat banyak peneguhan-peneguhan. Tidak pernah dipanggil sebagai dokter. Ujungnya dia berusaha tes, dia berusaha melakukan banyak hal, nggak pernah bisa. Untung
Tuhan punya perjanjian dan menjaga hidupnya. Panggilan Tuhan dalam hidupnya apa? Menjadi guru, pengajar, pendidik, melahirkan generasi. Tidak mulia. Mungkin tidak mulia. Mungkin guru gajinya 1-2 juta mungkin. Kalau dokter gajinya 50 juta. Tapi sekali lagi kalau itu bukan atas dasar tanya Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang asing dan membuat dia tidak bisa mengerjakan panggilannya. Bapak Ibu, apa yang engkau sedang pergumulkan? Mari segala sesuatu tanya Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Berkenankah Tuhan kalau aku melakukan ini, atau kalau aku memilih ini, atau kalau aku bahkan saya pun beli apapun saya berusaha untuk tanya Roh Kudus. Saya tuh sebenarnya tidak merencanakan ke Papua bulan Januari ini. Karena apa? Bapak Ibu kita tahu ya, Desember, Januari itu adalah hari besar orang Kristen. Natal di mana-mana, acara demi acara, dan itu banyak biaya. Kami baru selesai retret, kami baru selesai yang harus pindah sekolah karena sekolah kami kontrakannya habis, harus pindah, dan itu butuh uang berjuta-juta, puluhan juta. Untuk saya setiap kali mau ke Papua, saya harus atur. Tiket ke Papua kan murah banget ya? Murah banget kan Bapak Ibu? Murah banget. Dan buat saya mesti atur bagaimana supaya pelayanan yang di tempat saya tinggal itu tetap berjalan. Habis hari-hari itu lagi banyak pengeluaran, tapi juga ketika pelayanan ke gerbang timur ini juga tetap berjalan. Dan kami setiap kali kami pelayanan bukannya kami minta sumbangan, enggak ada. Itu bukan cara Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh kami berangkat, kami percaya Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan. Buktinya kami setiap kali ke Papua, kami tuh tambah berat badan 2, 3, 4 kilo. Nggak pernah kelaparan di sini. Nggak pernah tambah kurus. Tambah diberkati ya. Jadi buat saya kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan tanggung jawab. Dan mari bawa semua rencana kita, apapun itu. Nanti mau ada Paskah, mulai tanya Tuhan. Ini mau Pilpres, tanya Tuhan. Minta Roh Kudus menjadi penolong buat setiap kita. Jangan pernah kita terdorong dengan api asing. Hati-hati para pelayan Tuhan. Saya bahkan ngomong pilih lagu pun, doakan dari sehari sebelumnya. Tuhan berkenan lagu apa ya untuk besok ibadah? Hamba-hamba Tuhan, kau mau khotbah, tanya Tuhan. Tuhan, hatimu apa ya untuk besok jemaatmu mau engkau sampaikan? Jangan pakai kepintaran kita sendiri. Segala sesuatu yang di luar dari tanya Tuhan bisa jadi berbau asing. Dan itu berbahaya kalau apalagi kita udah level pelayan Tuhan. Lalu pembunuh mezbah selanjutnya, ke-7. Ini juga bahaya. Ini terlihat baik banget, yaitu rutinitas. Rutinitas, hambar, atau sudah tidak ada rasa. Kenapa ini berbahaya? Ini akan merusak mezbah cintamu. Ini akan merusak mezbah passion dan cintamu ke Tuhan. Ada ayatnya di Wahyu 2 ayat 4. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Dan bahasa Inggrisnya berkata, engkau sudah meninggalkan cintamu yang menyala-nyala. Dan di Alkitab terjemahan The Message, Alkitab ada banyak terjemahan, King James, macam-macam. Di terjemahan Amplified, benar ya, Amplified ya. Itu bahkan berkata, kalau kita kehilangan cinta mula-mula, itu seperti Lucifer's fall. Tidak sesepele kita cuma menjadi orang Kristen biasa yang kehilangan cinta mula-mula, tapi itu kesalahan dan dosanya itu sama seperti kejatuhan Lucifer. Wahyu 2 ayat 4 berkata seperti itu.
Kalau kita jadi orang yang melayani Tuhan, tapi kita sudah kehilangan rasa, datang ke gereja sudah tidak dengan hati, melayani sudah tidak dengan hati, kita melakukan apapun, mungkin melayani keluarga, melayani jemaat, sudah tidak pakai hati, sudah tidak ada yang namanya cinta, itu disamakan dengan dosa kejatuhan Lucifer. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Kenapa dia ditolak dan dibuang dan dimuntahkan? Karena Tuhan gak pernah bisa dengan orang yang tidak pakai rasa dan hati dan menyala-nyala. Kan Alkitab berkata, hendaklah engkau panas atau dingin. Panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian, jangan suam-suam. Karena bukan yang panas yang akan di hati Tuhan, yang suam-suam yang akan dimuntahkan pertama kali. Masalahnya, rutinitas ini gak pernah kelihatan. Tetap datang gak? Datang. Tetap melayani gak? Tetap. Tetap gereja gak? Tetap. Tetap shalom gak? Shalom. Tetap. Yang tahu di dalammu ini sudah ada rasa atau kehilangan rasa, kita sendiri yang harus jujur. Setiap kali saya mau datang ke Papua, saya harus teriak, Tuhan, jangan engkau kirim aku dengan aku pergi ke Papua tanpa rasa, cuman sekedar berangkat karena Tuhan suruh. Tolong kasih aku rasa. Tolong kasih aku denyut Tuhan untuk anak ini. Sehingga kalau aku datang, aku berdoa, aku peluk anak-anak, itu aku merasakan hatimu. Kalau aku melihat bangsa ini dipulihkan, aku ikut bersuka cita. Kalau aku melihat bangsa ini disakiti, aku ikut nangis. Itu hati Tuhan. Dan kalau kita melakukan apapun tanpa rasa, tidak ada mezbah yang naik. Gak dihitung loh, kau setahun pergi ke gereja berapa kali, gak dihitung sama Tuhan. Kalau kau kasih persembahan tanpa rasa, oh ada 5.000, udahlah kasih 5.000. Tanpa rasa, tanpa ucap syukur, kita yang rugi kalau kita udah capek-capek melakukan ini, melakukan itu, semua yang tanpa rasa itu tidak dihitung. Jadi jangan rusak mezbahmu. Mari lakukan dengan rasa, lakukan dengan cinta. Bapak Ibu tak mau tahu kekuatan terbesar di alam semesta ini apa? Cinta. Orang rela melakukan apa saja demi cinta. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Amen. Tidak ada yang menjawab ini. Bapak pendeta pernah jatuh cinta? Pernah. Pernah. Kalau jatuh cinta, bahkan dunia bilang kalau jatuh cinta, lautan ku seberangi, gunung akan ku daki, nggak masalah rumahmu jauh. Tapi kalau sudah menikah, kan mulai sedikit kegores, mulai tahu aslinya, mulai lihat dia bangun tidur dengan air mata, mulai lihat dia, oh kalau dia muak jelek ternyata ya, oh mulai lihat dia tanpa make up. Apakah masih ada cinta di situ? Amen. Masih. Amin, Bapak Ibu. Berbahagialah Ibu Deborah ya. Sampai hari ini Pak Kaleb terus jatuh cinta dengan Ibu Deborah. Tapi kalau segala sesuatu dilakukan dengan cinta, yang berat pun rasanya ringan. Jalan kaki berdua pun ayo. Yang penting berdua. Bahagia. Tidak usah makan di tempat yang mewah, duduk berdua saja, deg-degan senyum-senyum sendiri. Kalau jatuh cinta, itu semuanya rasanya itu lebih mudah, lebih ringan, lebih rela rasanya. Tapi kalau tanpa cinta, makan di tempat yang ikan paling besar pun tidak ada rasa. Tapi kalau jatuh cinta, makan singkong 1/2 rasanya bahagia banget. Itu juga kita dengan Tuhan. Engkau mau jatuh cinta dengan Tuhan, engkau mau ditaruh di Papua yang paling terdalam pun,
engkau mau pelayanan jalan kaki pun, engkau mau doa keliling mungkin sendirian pun, cinta di sini akan jadi mudah. Saya punya satu statement yang saya tulis di buku agenda saya. Lydia, ketika engkau dalam kondisi paling letih, kita pelayanan kita bisa letih, betul? Ketika engkau dalam kondisi paling capek untuk engkau mengerjakan bagian dan panggilanmu, pilih untuk kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Engkau mungkin letih mengasihi karena orang ini tidak berubah-berubah. Engkau mungkin letih berdoa karena engkau belum melihat janji Tuhan. Ketika engkau paling letih, engkau paling capek, doakan satu hal, Tuhan, rekayasa aku jatuh cinta lagi dengan engkau. Itu akan mengembalikan semua kekuatanmu. Itu akan membuat engkau melihat dengan cara yang berbeda. Yang terakhir Pak Leo sempat bahas, jangan curiga dengan Tuhan. Itu membunuh mesbah. Kalau engkau sudah curiga dengan Tuhan, engkau akan lari menjauh dari mesbah. Jangan curiga dengan Tuhan. Ini merusak mesbah para hamba. Mari Tuhan mau lakukan apapun, mari belajar untuk menambahkan pengertian. Tuhan, saya tuh gak ngerti kenapa hal ini terjadi. Tolong beri pengertian, dan Tuhan akan memberikan pengertian. Jangan curiga dengan Tuhan, tambahkan pengertian dan kurangi tuntutan. Kadang-kadang kita tuh lebih kejam dari pengacara. Kita tuntut Tuhan siang dan malam. Kita tuntut Tuhan untuk melakukan seperti yang kita mau. Dan ketika Tuhan bilang, ini nak, kita gak suka, kita mulai komplain, kita mulai curiga, kita mulai menghindari, kita mulai untuk menjauh. Jangan curiga dengan Tuhan. Amin, amin. Abraham itu kenapa sangat berkenan? Ketika Tuhan minta Ishak, Tuhan gak ngomong loh di awal, nanti di atas gunung aku sediakan kok penggantinya. Tuhan ngomong gak? Enggak. Tapi Abraham itu gak curiga. Ya dia bawa tuh anaknya. Dia bahkan benar-benar sudah siap mempersembahkan di atas mezbah. Kecurigaanmu dengan Tuhan itu akan membuat engkau berjarak dengan Tuhan. Dan ketika kita mulai berjarak, yang masuk di tengah-tengah siapa? Intimidasi. Iblis akan ngomong banyak. Jadi belajarlah untuk kita tidak curiga dengan Tuhan. Pak Leo mau melanjutkan? Sudah jam makan ya Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah lapar? Atau mau jadikan ini mezbah? Oke, saya akan tutup. Ini masih ada partnya, tapi Pak Leo akan melanjutkan nanti. Mezbah itu sebuah undangan yang kehormatan dari Tuhan. Hanya orang-orang spesial yang Tuhan berikan undangan mezbah. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Ibu yang engkau tahu, engkau punya musuh-musuh yang seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk bahkan juga saya. Mari taruh tanganmu di dada. Kita minta Tuhan yang menolong kita. Tuhan merekayasa kita. Bapak, di hadapan hamba, bahkan hamba sendiri, ini adalah para hamba-hambamu, ini para pelayan-pelayanmu, ini para anak-anak muda, ini para orang-orang yang sudah dalam hidupnya sesungguhnya mengikuti perjalanan bersama dengan engkau, mungkin dari satu mezbah ke satu mezbah. Kalau hari ini kami diberikan kebenaran firman bahwa musuh-musuh ini sedang mau membunuh mezbah kami, bahkan ampuni kami yang mungkin sudah menutup mezbah kami, yang sudah mulai mundur untuk menata mezbah kami. Siang hari ini hamba berdoa dan memohon di hadapan-Mu, pulihkan kembali mezbah setiap para anak-anak-Mu di tempat ini. Pulihkan kembali mezbah kota ini, pulihkan kembali mezbah para pemimpin, mezbah para pelayan, mezbah para pencinta-pencinta Tuhan, mezbah para hamba-hamba. Mari Tuhan, kami tidak akan pernah mampu, kami hanya orang yang mau Tuhan. Mari rekayasa hidup dan hati kami untuk selalu memeluk mezbah, bahkan
Sebentar kami akan menikmati makan siang. Kami akan break untuk makan siang. Engkau yang memulihkan semua kekuatan kami, semua konsentrasi kami, kesegaran kami. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Biar Engkau yang memberikan Tuhan yang terbaik buat mereka yang sudah menyediakan. Dan semua berkat yang sudah Kau sediakan kiranya bisa menjadi kekuatan baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini para hamba-hambamu, kami percaya mezbah kami sedang dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, saya serahkan